Pada hari ini saya ingin bercerita satu peristiwa nyata, satu kejadian nyata yang pernah saya alami di dalam hidup saya terkait kehebatan, kedahsyatan doa seorang ibu dan pertolongan Allah dalam setiap permohonan-permohonan ibu. Kisah ini terjadi pada tahun 2020 sepeninggal ayah. Pada bulan Oktober 2019, ibu tinggal seorang diri di rumahnya, di mana rumahnya tersebut lebih rendah posisinya dari jalan karena rumahnya adalah rumah lama, sehingga jangankan ketika terjadi musim banjir, saat hujan lebat dalam waktu yang cukup lama saja terjadi, rumah emak atau ibu saya sudah dimasuki oleh air, sudah digenangi oleh air. Lebih kurang setengah tahun emak mengalami kejadian-kejadian di mana dia harus bekerja sendiri, menguras air dan membersihkan rumah, karena kebetulan bulan Oktober, November dan Desember itu adalah musim penghujan. Sehingga emak sempat menyampaikan kepada kami anak-anaknya supaya rumahnya direnovasi agar supaya dia tidak lagi kesulitan ketika hujan terjadi. Maka kami anak-anaknya berinisiatif, terutama saya yang hanya tunggal anaknya laki-laki. Kami mengamini permohonan emak, kemudian kami berembuk, kami bermusyawarah dengan kondisi uang yang hanya ada 150 juta kami beranikan untuk merenovasi rumah emak. Kemudian terjadi proses renovasi berjalan lebih kurang 1 bulan, kemampuan uang sudah menipis, kemudian terjadi pandemi ketika itu sehingga pembatasan dan seterusnya yang menyebabkan ekonomi cukup sulit dan berdampak terhadap kenaikan beberapa bahan material. Di situ emak mulai gelisah apakah rumahnya selesai atau tidak. Saya hanya mengucapkan satu kalimat, tugas emak hanya berdoa. Untuk penyelesaian itu tugas kami. Cukup emak berdoa, insya Allah rumah emak selesai. Hanya kalimat itu yang saya sampaikan untuk memotivasi dan meyakinkan emak. Kemudian kami berembuk lagi, adik-beradik, untuk mencari solusi pendanaan terkait penyelesaian rumah emak tersebut. Lalu kami bersepakat untuk menjual beberapa warisan ayah yang notabene-nya tidak memiliki harga, karena yang mau dijual ini sudah pernah saya tawar-tawarkan sejak meninggal ayah, namun tidak ada yang pernah merespon, yaitu tanah yang di dalamnya ada 40 batang, lebih kurang 40 batang kelapa. Kemudian ada mobil juga yang harus kami jual. Kemudian setelah keputusan itu diambil, selang beberapa hari pasca keputusan itu, tiba-tiba ada yang datang ke rumah saya bertanya tentang kebun kelapa tersebut, dan langsung terjadi proses negosiasi. Kami turun ke lokasi untuk melihat batas tanah. Kemudian 1 minggu lebih kurang proses jual beli terjadi, alhamdulillah. Kemudian begitu juga dengan mobil, sejak diposting banyak yang melihat dan akhirnya ada yang membeli, sehingga terkumpul pada saat itu uang lebih kurang 100 juta untuk melanjutkan proses pembangunan. Lalu 1 bulan kemudian uang yang 100 juta ini mungkin juga belum cukup, karena tahapan pekerjaan pada saat itu masih lebih kurang 80%. Karena tadinya berniat hanya merenovasi, ternyata emak mempunyai beberapa permintaan, keinginan supaya rumahnya terlihat indah, terlihat nyaman. Lalu dia meminta beberapa permintaan supaya rumahnya itu lebih terlihat bagus. Saya penuhi keinginan emak, namun dalam kondisi keuangan yang kurang, saya harus putar kepala, kemudian mencari solusi dan alternatif. Dapatlah solusi pada saat itu pinjaman kepada keluarga untuk penyelesaian
pembangunan tersebut dengan total lebih kurang 350 juta penyelesaian renovasi dan pembangunan rumah tersebut. Alhamdulillah tidak berlangsung lama, hutang itu juga selesai. Nah, apa yang ingin saya sampaikan dari cerita ini? Betapa dahsyatnya ternyata doa seorang ibu, seorang emak. Dia hanya berdoa meneteskan air mata agar supaya dipermudah, dipercepat penyelesaian rumahnya. Dan dengan doa-doa tersebut Allah ijabah, Allah permudah, Allah buka semua pintu-pintu rezeki. Di mana di masa pandemi ketika ekonomi orang sulit, tapi masih ada orang yang mau membeli tanah, masih ada orang yang mau membeli mobil, dan masih ada orang yang mau memberikan pinjaman. Betapa dahsyatnya doa seorang ibu, betapa luar biasanya kekuatan doa seorang emak. Jadi jangan pernah sakiti perasaan emak, jangan pernah singgung hatinya, karena doanya mampu menembus arasy Allah dan Allah ijabah doa-doanya. Itu pesan pentingnya.